Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudus-Nya, menguatkan dan menolong selalu. Sungguh ku rindu bersekutu denganmu selamanya. Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Shalom Jemaat Victorious Community, kembali kita bertemu di ibadah doa 10 hari di hari yang keempat. Luar biasa, mari kita sama-sama bersukacita beribadah di hadapan Tuhan. Kasih itu sabar, murah hati, lemah lembut, tak cemburu. Kasih itu memberi sukacita di hati. Kasih itu mengerti, selalu memberi, tiada mencari lemahnya diri. Kasih itu memberi sukacita di hati. Begitu banyaknya cerita tentang kasih-Nya yang sempurna. Marilah kita memberi dunia teladan Kristus di dalam kita. Duru du du duru du, duru du du du, duru du du du, duru du du du, duru du 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 du, duru du duru du. Kasih itu sabar, murah hati, lemah lembut, tak cemburu. Kasih itu memberi sukacita di hati. Kasih itu mengerti, selalu memberi, tiada mencari lemahnya diri. Kasih itu memberi sukacita di hati. Begitu banyaknya cerita tentang kasih-Nya yang sempurna. Marilah kita memberi dunia teladan Kristus di dalam kita. Duru du 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 du, duru du du du, duru du du du, duru du du du, duru du 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 du, duru du 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 du. Begitu banyaknya cerita tentang kasih-Nya yang sempurna. Marilah kita memberi dunia teladan Kristus di dalam kita. Duru du 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 du, duru du du du, duru du du du, du duru du du, duru du 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 du, duru du duru du. Yes, puji nama Tuhan. Marilah setiap kita bisa menjadi murid Kristus yang mengikuti teladan Kristus, yang membagikan kasih-Nya kepada setiap orang, terutama orang-orang yang ada di sekitar kita. Mari bersama-sama kita mau menjadi anak-anak Tuhan yang bersemangat, yang memiliki roh yang menyala-nyala. Kita tidak pernah lelah dalam melayani Tuhan.
Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Kita mau katakan, tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Kita naikkan pujian dari awal sama-sama yuk. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Setiap kita mau meyakinkan, tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Sama-sama kita mau katakan, jangan lelah. Berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya. Terpujilah namamu Tuhan. Kami mau bersyukur, kami mau bersorak. Haleluya, haleluya. Yes. Inilah kami Tuhan. Inilah setiap kami Tuhan. Kami mau terus setia mengiring kepada Engkau. Kami mau terus setia untuk diam di dalam hadirat-Mu Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, kami ini sungguh tidak berdaya
Kami ini adalah pribadi yang lemah. Kami mudah rapuh. Hidup kami tidak pasti. Oleh karena itu kami butuh tempat untuk bersandar. Kami butuh tempat untuk berpegang. Kami butuh tempat untuk mencurahkan keluh kesah kami. Kami butuh sosok pribadi yang bisa kembali mencharge jiwa kami, Tuhan. Kami yang lemah, kami bisa dikuatkan. Kami yang tidak berdaya, kami akan bangkit dan berdiri kembali. Kami butuh Engkau, Tuhan. Dan kami bersyukur Engkau tidak pernah meninggalkan kepada setiap kami. Kami bersyukur, Tuhan, Engkau mengenal kami dengan baik. Kami bersyukur Engkau telah mengirim penolong yang lain bagi setiap kami, sehingga kami tidak sendirian di sini. Kami tidak perlu merasa khawatir di sini. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tangan
Shalom jemaat Tuhan, kita bertemu lagi di dalam doa 10 hari. Semangat doa dan pujian ya. Bapak Ibu Saudara, kita tetap semangat, tetap terus setia sama Tuhan. Meskipun situasi dan kondisi ya sekarang sudah mulai normal, 2 tahun kita pandemi. Ya, tapi setiap anak-anak Tuhan harus menjadi dampak. Amin ya. Bapak Ibu, oleh sebab itu kita percaya bahwa dalam ibadah doa 10 hari ini tidak ada yang sia-sia. Di dalam Tuhan tidak ada yang sia-sia. Jerih payahmu semuanya akan diberikan sama Tuhan. Ya, jerih payah kita tidak pernah sia-sia dalam Tuhan. Amin. Oke, hari ini kita akan belajar tentang kesabaran. Tetapi sebelum kita masuk dalam pembelajaran tentang kesabaran, saya undang untuk Bapak Ibu kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, terima kasih. Segala puji syukur hanya bagi Engkau. Kalau pada malam ini kami boleh berkumpul, kami boleh menikmati segala karya Tuhan yang luar biasa. Kasih anugerah yang Tuhan berikan pada kami. Kalau pada hari ini kami masih bisa beribadah. Mungkin banyak orang yang ingin beribadah mereka tidak bisa. Tetapi kami di sini bebas, kami bisa beribadah dengan baik. Di mana juga kami tersedia AC, ruangan yang cukup baik. Oleh sebab itu kami bersyukur kepada Engkau Tuhan. Karena Tuhan adalah Tuhan yang Immanuel, selalu menyertai kami. Dan sebentar kami boleh belajar akan kebenaran firman-Mu. Pakai hamba-Mu dengan maksimal yang tidak apa-apa ini Tuhan. Nama Tuhan yang dipermuliakan. Sembunyikan hamba-Mu ya Tuhan, biarlah kemuliaan Tuhan dinyatakan, biarlah nama Tuhan yang dipermuliakan. Hamba-Mu Tuhan pakai sebagai alat saja untuk memberitakan apa yang Tuhan ingin sampaikan. Tuhan berikan telinga yang baik, telinga yang benar supaya hamba-Mu menyampaikan semuanya tidak ada yang ngantuk, tidak ada yang lemas, tapi semangat dan mereka pulang sehingga tidak ada yang sia-sia, tapi mereka pulang membawa sesuatu yang dampak yang luar biasa daripada Engkau, dampak yang kekal sampai selama-lamanya. Urapi hamba-Mu, Roh Kudus ambil alih, Tuhan pengendali dalam pemberitaan firman-Mu pada ibadah malam ini. Haleluya. Amin. Ya. Shalom sekali lagi, shalom, shalom. Haleluya. Ya, kita akan belajar hari ini hari keempat tentang kesabaran. Kalau saya membawakan di dalam buah roh ada 9 dan hari keempat adalah tentang kesabaran. Apa itu kesabaran? Saya mencoba mengupas dengan membawa di balik kesabaran ada mujizat. Coba kita ngomong sama-sama ya. Di balik kesabaran ada mujizat. Ya, di balik kesabaran ada mujizat. Yakobus 5 ayat 7 sampai 8. Ya, sebelum kita masuk dalam pemberitaan firman Tuhan, sharing pada hari ini kita buka Yakobus 5 ayat 7 sampai 8. Karena itu saudara-saudara bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan. Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya dan ia sabar sampai telah turun hujan, musim gugur dan musim semi. Ayat 8. Kamu juga harus bersabar dan harus meneguhkan hatimu. Karena kedatangan Tuhan Yesus sudah dekat. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, hari-hari ini banyak ya terjadi kesusahan ya. Ternyata kita nggak sadar kita sudah melewati 2 tahun lebih pandemi. Banyak teman-teman saya, kenalan saya, kerabat yang sudah dipanggil oleh Bapa di surga. Ya. Nah, puji syukur kita masih ada di tempat ini, kita masih bisa memuji Tuhan, kita masih bisa memuliakan Tuhan, meskipun Bapak Ibu kita tinggal tunggu antrian ya, semua itu akan kembali ke rumah Bapak. Oleh sebab itu, seperti ayat tadi ya Yakobus 5 ayat 7 sampai 8, waktunya sudah dekat. Tuhan Yesus mau datang ya, yang kedua kali. Percaya? Percaya dong ya. Ya. Tuhan Yesus akan datang yang kedua kali.
Oleh sebab itu, apakah kita sudah siap menerima kedatangannya? Ya. Di sini saya akan coba mengupas apa yang dapat saya sampaikan. Biarlah firman Tuhan ini membawa suatu yang bukan biasa saja ya Bapak Ibu, tapi ketika Bapak Ibu pulang, ya, ketika Bapak Ibu saudara-saudara mendengar tentang sharing firman Tuhan pada malam ini, tidak menjadi orang-orang yang biasa lagi, tetapi luar biasa menerima kesabaran, dan di balik kesabaran mukjizat kesabaran. Ya. Hari-hari ini yang saya bilang banyak orang yang stres, kesusahan, kesulitan ekonomi. Setuju ya sampai sini ya Bapak Ibu ya. Banyak yang give up, banyak yang saya dengar dari kiri kanan bahwa banyak juga mereka yang tidak sedikitnya mereka bunuh diri. Tapi satu hal, di sini di jemaat GB Ketapang Utara gak ada. Karena saya bilang, ya, saya mau bilang bahwa orang yang sampai bunuh diri adalah orang yang paling terbodoh. Orang yang paling terbodoh. Ya. Kita punya Tuhan. Jangan kita bisa di gereja kita nyanyi, puji Tuhan, Allahku dahsyat berkuasa. Pertolonganmu begitu ajaib. Apalagi? Allahku kan mencukupi, ya, memenuhi keperluan kita. Ya, Dia yang menopang kita. Mana gitu loh. Jangan bisa nyanyi doang Bapak Ibu. Imani, hidupi pujian itu. Amin. Ya, supaya kita itu dalam kita menaikkan puji-pujian, ada kuasa, ada kekuatan yang turun atas kita, supaya kita itu dikuatkan. Jangan kita cuma asal nyanyi doang, ibadah hanya sebagai rutinitas. Tapi permuliakanlah Tuhan. Ya, kita bisa bilang bahwa dalam segala puji-pujian kita bahwa Allah menyertai. Makanya saya mau kasih tahu, jangan sampai di sini, jangan sampai ada yang sampai bunuh diri. Itu adalah, saya bilang, hal yang terbodoh. Ya, meskipun saya bilang memang gak gampang Bapak Ibu, ya. Dalam dunia ini, akhir ini memang gak gampang. Banyak orang yang kelilit hutang, banyak orang yang stres, ya. Orang gampang emosi, baper lagi, ya. Cepat marah. Apalagi Bapak Ibu, ya, mudah tersinggung. Ya ini, karena makin lama dunia ini bukan semakin baik, tapi kita percaya kita punya Allah yang sangat baik. Amin Bapak Ibu. Banyak orang yang gak bisa mengendalikan diri. Ya, makanya dibutuhkan apa Bapak Ibu? Makanya dibutuhkan apa? Bersabar. Ya, kita harus bersabar. Lebih tingkatkan kesabaran. Ya. Karena orang yang gak sabar adalah seperti lama-lama dia seperti orang bodoh. Ya. Ya, oleh sebab itu kita harus bersabar, lebih sabar lagi. Ya, kita buka di dalam Amsal 16 ayat 32. Ya. Amsal 16:32. Amsal 16 ayat 32. Ya, sebentar ya Bapak Ibu, belum. Ya, orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang berebut kota. Nah, kalau orang yang sabar, ya, dia akan lebih seperti seorang pahlawan. Dia akan menguasai kota. Ya, Bapak Ibu, saudara-saudara, ya, mau dong kita kalau mau jadi orang tuh yang bisa seperti seorang pahlawan dan merebut kota. Kalau kita bisa berebut menguasai kota Jakarta, kita akan menjadi orang nomor 1. Ya, ya, kita VVIP, ya, gitu. Ya, jadi kalau kita menjadi orang yang sabar, ya, kita akan menjadi orang yang dapat apa Bapak Ibu? Menguasai kota. Kalau kita menguasai kota Jakarta, kita akan kaya raya. Oke, kembali lagi. Ada contoh lagi dengan bersabar. Seperti seorang petani yang menunggu hasil tuaiannya. Butuh proses sampai hasilnya baik sempurna. Semua itu butuh proses kesabaran Bapak Ibu. Ya, ya. Seorang petani saja dia harus sabar di dalam menunggu hasil panennya. Semua nggak ada yang instan. Ya, kalau orang bilang ya nggak juga sih, tapi yang instan itu terkadang nggak bagus, nggak baik ya. Dan Tuhan kita itu tidak mau instan ya, gitu loh. Ya hari ini bertobat terus besok mau jadi orang yang hebat, nggak bisa gitu loh. Semua itu butuh proses, perlu diajari.
ya, perlu ditatar ya, perlu dilatih ya. Ya, seperti contohnya saya bilang seorang petani yang sabar, dia menanam, dia memberikan pupuk, dia menunggu musim hujan, musim semi sehingga panen itu akan baik. Itu apa? Nah, itu kesabaran ya. Oke, kita lanjut lagi ya, Bapak Ibu. Belum ngantuk ya, semuanya nggak lemas ya, semangat. Ya, kita akan terus mengupas tentang kesabaran. Karena bagi saya bahwa kesabaran itu sangat penting. Kalau orang yang bisa sabar ya seperti tadi akan menjadi seperti seorang pahlawan. Pahlawan. Ya, pahlawan tuh Walter Mongisidi, ya tuh siapa lagi tuh? Ya, saya pernah belajar sejarah tuh ya. Ada siapa lagi tuh? Pahlawan siapa lagi tuh? Waduh, saya mesti belajar lagi ya. Pokoknya saya ingat Walter Mongisidi, seorang pahlawan. Nah, terus pahlawan apa tuh? Rai yang di Bali ya. Nah, lain sebagainya. Ya, kita hari ini nggak belajar tentang sejarah. Ya, kita harus bukan saja bersabar, tapi panjang sabar. Ya, panjang dan lebar ya, Bapak Ibu. Ya, banyak juga dari kita yang saya bilang hari-hari gini. Ya, kesulitan ekonomi, hutang di mana-mana, sakit gak sembuh, ya kan? Bahkan orang yang kena COVID ya saya bilang seperti beberapa orang mertua saya, nah itu ada efeknya sampai sekarang ya. Pernapasannya kurang bagus ya, jadi perlu dilatih, perlu diobati. Nah itu, tapi terpenting hari-hari gini yang banyak di komen nih, orang banyak kesulitan ekonomi ya, yang bangkrut banyak. Tapi kita percaya pengharapan kita sama Tuhan ya. Anak-anak Tuhan dipelihara, meskipun kita jatuh kita tidak sampai tergeletak. Amin Bapak Ibu. Amin. Masih ada amin? Kita lanjut ya. Kalau masih semangat lanjut. Kalau enggak saya udahan nih ya. Oke ya, kita lanjut ya. Banyak orang udah gak sanggup lagi, give up. Ya, give up. Mereka roboh. Ya, mereka sudah gak kuat lagi. Seperti doa itu kok gak ada jawaban dari Tuhan. Kok gak ada kelihatan ininya ya, gak ada kelihatan hasilnya. Padahal berdoa udah berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan, bertahun-tahun. Mana Tuhan hasilnya? Kayak seperti Tuhan tuh gak mendengar. Tapi saya mau kasih tahu Bapak Ibu. Tuhan selalu mendengar. Tuhan tahu ketika kita sulit. Tuhan tahu ketika kita sakit. Tuhan tahu ketika kita banyak utang. Tuhan tahu apalagi ketika kita stres. Ya, Tuhan tahu. Kesulitan apapun Allah mengerti, ada peduli. Makanya ada lagunya. Allah mengerti, Allah peduli. Dia peduli Bapak Ibu. Dia peduli sama kita semua, apalagi sama anaknya ya, seperti bapak sayang sama anaknya. Mana ada anak saya minta roti, saya kasih batu, nggak ada Bapak Ibu. Anak saya minta Burger King, saya kasih kalajengking, nggak mungkin Bapak Ibu. Apalagi Bapak di surga. Ya, Bapak di surga nggak bisa dibayangkan apapun, dia sungguh baik, lebih baik daripada Bapak di dunia ini. Amin. Kita lanjut Bapak Ibu. Ya, kita harus panjang sabar. Ya, dengan panjang sabar kita menjadi orang yang bukan lemah. Ya, orang bilang kalau orang sabar itu adalah orang yang lemah, orang yang apa ya? Orang yang nggak kuat katanya, cemen gitu loh. Enggak, justru saya bilang orang yang sabar itu adalah orang yang hebat. Seperti tadi yang saya bilang ya. Di Amsal 8 ayat 32 ya tadi ya. Ya, biarlah kita bersabar, maka mujizat kesabaran akan terjadi. Ya, luar biasa. Percayalah, tuaian sudah di depan mata. Tuaian sudah di depan mata. Ya, saya bilang seperti saya bilang tadi, petani sudah di depan mata, panen, bentar lagi panen. Panen apa? Padi, panen apa lagi? Sudah tinggal tinggal dituai, ya, sudah di depan mata. Jadi bersabarlah. Oke? Oke, Bapak Ibu? Oke, ya. Amin. Nah, ini kita lanjut lebih luas lagi, ya. Saya akan memberikan contoh, ya. Apa sih contohnya? Kesatu, kalau Bapak Ibu suka baca Alkitab, ya, saya pun juga mesti belajar Alkitab, ya. Saya dulu sekolah di Buddhis, ya. Tapi sekarang karena saya sudah menjadi hamba Tuhan, saya pun harus belajar tentang sejarah. Mau nggak mau harus belajar, menjadi anak sekolah minggu lagi, ya. Oke, yang pertama, kalau Bapak Ibu tahu tentang perempuan Jerovinia, ya, tahu ya, yang anaknya sakit, kerasukan setan. Nah, contohnya ya Tuhan Yesus menguji
iman daripada perempuan ini ya, perempuan Gervenia ini ya. Menguji kesabaran, apakah wanita ini memiliki iman ya, apakah memiliki kesabaran ya. Lalu berkata bahwa tidak patut memberikan roti yang di atas meja bagi anjing ya. Ya, sebentar Bapak Ibu. Ini ngomongannya kasar banget ya. Ya kalau kita pikir ya. Tidak patut memberikan roti yang dasar meja bagi anjing. Hari-hari itu seolah-olah tuh wanita itu direndahkan, dihina, dijelekan, dipermalukan. Ya seperti anjing ya. Ya makanya kalau orang katain orang kan ya kan. Nah, anjing dibawa-bawa padahal anjing nggak bersalah gitu loh. Ya ngomong aja gitu yang ini panda gitu kan, apa semut gitu kan, kayaknya lebih menarik ya. Lebih bagus ya. Kenapa? Anjing ya, babi lah dibawa-bawa. Orang babi itu makanan enak kok, bayi panggang ya. Kenapa jadi bahan kasar sama orang gitu loh. Ya anjing adalah, ya memang anjing ada yang lembut, ada yang buat dipakai untuk menjaga keamanan ya. Oke, saya nggak bicara tentang anjing di sini ya. Oke, terus tetapi semua itu wanita itu tidak emosi ya. Wanita ini kalau dipikir-pikir, oh luar biasa, dia tidak emosi ya. Pada dihina loh ya, dijelek-jelekin, orang bilang dibully ya hari-hari gini ya. Ya dia direndahkan. Ya orang kalau dihina, dijelek-jelekan itu nggak enak, Bapak Ibu ya, nggak enak gitu loh. Ya nggak enak. Pernah nggak Bapak Ibu sini dijelekin, difitnah ya, direndahkan gitu? Nggak mau ya semua sini ya, gitu loh. Ya mau orang kaya, orang miskin pun nggak mau gitu loh ya. Dan saya mau kesaksian dikit bahwa, tapi saya nggak bisa panjang lebar membicarakan di sini ya. Saya pernah mengalami difitnah orang seperti apa waktu saya pernah ya, namanya kita dalam bisnis ya, saudara tidak mengenal akan uang ya, saudara tidak mengenal uang, teman, jadi apa ya, uang tidak mengenal namanya teman ya. Singkat cerita kami pernah sampai saya ribut dengan adik saya gitu ya, sampai orang tua saya itu juga saya kasihan sampai ikut campur, namanya anak ribut ya. Nah itu saya belajar, karena kalau saya pikir saya juga dulu orang yang keras, orang yang belum tahu firman, saya orang yang kalau saya pakai cara dunia, wah gue abisin nih, gue injek-injek nih ya, mau orang tua gue kayak ya, adik gue. Ya kalau saya itu zaman dulu saya belum lahir baru, saya belum mengenal Tuhan. Lu beli lu jual gue beli gitu loh ya. Ya saya dulu orang yang suka berantem sama orang. Saya nggak pernah takut sama orang, sama Tuhan doang saya takut sekarang ya. Saya pernah dikeroyok sama 4-5 orang ya. Itu zaman dulu Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu nggak enak, sampai saya dikeliling, saya di kompleks saya, di tempat usaha saya, sampai saya dijelekin, difitnah. Saya anak durhaka, mengusir orang tua dari rumah. Padahal bukan itu ceritanya Bapak Ibu ya. Oke, saya tidak bisa bicarakan di sini panjang lebar. Yang saya bicarakan tentang kesabaran. Bukan ini hanya kesaksian dikit, tapi semuanya itu indah pada waktunya. Dan seketika saya kembali dalam 3-4 tahun saya bersabar, sampai saya juga terkena namanya tiroid ya. Karena kalau saya tanya sama dokter saya nggak punya gejala apa, benar. Karena Bapak stres, hormon Bapak berantakan. Oleh sebab itu Bapak kena tiroid ya. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara mau lihat gejala tiroid itu bahaya juga, tinggal buka di Google aja ya. Nah, tapi singkat cerita kami sudah rekonsiliasi, kami sudah berdamai, dan memang butuh waktu itu 3-5 tahun. Akhirnya baru kami bulan 4 atau bulan 3 tahun ini kami boleh berkumpul kembali. Ya, berkumpul kembali kami bersama-sama. Jadi semuanya itu Tuhan sudah selesaikan dan semuanya baik. Dan saya bilang saya menunggu kesabaran Bapak Ibu. Saya berdoa selama terjadi itu memang gak gampang, apalagi untuk istri saya. Ya, jadi karena yang namanya orang tua, saya difitnah, dihina, saya gak bisa ngelawan. Ya, karena saya juga tahu firman Tuhan, gak mungkin saya dijahatin tapi saya balas lagi dengan cara dunia. Tidak, saya hanya bisa berserah sama Tuhan. Dan akhirnya semuanya itu kembali baik, karena semua itu Tuhan, karena indah pada waktu itu, karena saya sabar, saya berdoa dalam Tuhan jawab, 2-3 tahun baru Tuhan jawab. Saya mau keluarga saya berkumpul seperti dulu lagi. Oke, itu yang pertama tentang
perempuan Jerovinia. Ya. Dan wanita itu berkata, benar Tuhan, anjing ini makan remah-remah dari roti yang jatuh dari meja. Ketika dilihat wanita yang memiliki iman, maka Tuhan Yesus menyembuhkan dan membebaskan anak itu dari kerasukan. Luar biasa. Lalu contoh yang kedua adalah Daud dikejar-kejar oleh pasukan Saul. Bapak Ibu, ya saudara-saudara semua ya. Dan Daud minta bantuan kepada Nabal. Tetapi saya nggak bisa jelaskan cerita terlalu panjang ya. Jadi ya ketika waktu itu bukan Nabal. Jadi Daud dikejar-kejar oleh pasukan Saul. Dan waktu itu Daud melihat bahwa ada kawanan domba daripada kepunyaan pada Nabal. Dan singkat cerita sama Daud itu dibantu, namun hasil yang didapat bukan hasil yang positif tapi negatif. Malah oleh Nabal Daud diremehkan, dijelek-jelekan, dihina. Maka dengan murkanya Daud marah, lalu Daud siap untuk membunuh dan mengobrak-abrik keluarganya Nabal. Ya, Daud ingin membunuh, namun di tengah-tengah perjalanan Daud itu dihadang oleh istrinya Nabal dan dinasihati. Dan akhirnya Daud sabar, akhirnya dia menyarungkan kembali pedangnya. Nah, di sini kita belajar bahwa dalam perjalanan ini Daud adalah seorang juga yang dipakai Tuhan untuk dia sabar, ya. Ketika dia mau menerima nasihat daripada istrinya Nabal, dia urungkan niatnya untuk membunuh. Lalu di sini kita belajar ya bahwa ketika Daud sabar, mujizat kesabaran terjadi kepada Daud. Ya, akhirnya apa? Selang berapa waktu Nabal mendengar kabar dari Nabal bahwa dia meninggal. Dia kena sakit, hatinya membeku. Dia kalau nggak salah dia penyakit yang cukup parah. Dan singkat cerita akhirnya harta semua daripada Nabal diberikan pada Daud. Dan apalagi istrinya Abigail menjadi istrinya Daud. Mujizat kesabaran. Coba kalau waktu itu Daud gak sabar, gak mau dengerin apa nasihat pada Abigail, ceritanya gak begini Bapak Ibu. Ceritanya lain ya. Nah, ini yang contoh kedua ya. Lalu contoh apa lagi Bapak Ibu? Masih semangat? Semangat ya? Ya masih semangat. Ya kita dengar firman Tuhan, sharing firman Tuhan harus semangat. Kita nonton drakor, apa tuh drama Korea bisa seharian, 1-2 hari, 3 hari, gak berasa. Ayo terus lagi, continue lagi. Sampai tuh, apa tuh namanya tuh ya, TV panas gitu ya. Sampai makan, nanti makan gampang. Akhirnya kena mah ya. Bukan kena mah lagi, kena lambung. Jangan ya Bapak Ibu ya. Ya boleh nonton sih Bapak Ibu, tapi batasin ya. Batasin, kita harus juga sebagai hamba Tuhan, apalagi waktunya sudah dekat. Lebihlah perkara yang di atas daripada dunia ini ya. Banyaklah juga berdoa. Tuhan mau kita tuh intim ya. Bercakap-cakap dengan Roh Kudus, Holy Spirit, dan juga bercakap-cakap dengan Tuhan. Ya, jangan bercakap-cakapnya sama drama Korea, drama Mandarin ya. Itu hanya selingan aja Bapak Ibu ya. Tapi kita harus tahu objek kita, tujuan kita di mana supaya kita dapat mengerti kehendak Bapa. Oke, contoh lagi yang ketiga. Elia minta hujan sampai 7 kali Elia berdoa. Ya pada waktu itu sampai 3,5 tahun kekeringan. Bapak Ibu kalau saya ada kesalahan dikit nggak apa-apa ya. Saya juga masih belajar ya. Saya tentang sejarah ya. Kalau orang belajar tentang sejarah itu memang enak gak enak ya. Ya tapi kita nama ini harus belajar. Ya namun Elia tidak putus asa, dia tidak kecewa. Dia tetap menunggu hujan ya. Sampai terus dia berdoa, dia tidak pantang menyerah, dia tidak putus asa. Coba kalau kita sekali 2 kali kita berdoa, 3 kali 4 kali, sebulan 2 bulan 3 bulan 4 bulan setengah tahun, oh udah deh Tuhan saya capek, saya gak mau doa lagi. Gak ada kelihatan hasilnya. Tapi satu hal Bapak Ibu, ketika kita berdoa jangan sampai salah kita berdoa ya. Tuhan itu tahu kebutuhan kita, dia tidak menjawab yang bukan kebutuhan kita ya. Seperti saya bilang, belum waktunya anak saya diajarin naik motor atau mobil, saya tidak akan kasih. Tetapi ketika dia sudah
beranjak dewasa, sudah waktunya dia harus belajar naik motor, mobil, saya akan mengajarkan. Bahkan saya akan memberikan dia kalau saya ada, saya mampu. Ya, jadi Tuhan pun seperti gitu. Dia tidak akan memberikan kita celaka kalau kita belum waktunya, ya. Dan dia tahu kebutuhan kita. Karena Tuhan kita itu bukan Tuhan yang gampangan. Kita minta apa yang bukan yang tidak berkenan sama dia tidak kasih. Tapi ketika doa orang benar bila dia yakin didoakan besar kuasanya dan semua itu doa kita meminta hal yang benar, Tuhan akan menjawab doa kita. Ya. Sekali lagi saya bilang mukjizat Tuhan akan terjadi dan hujan pun turun, ya. Hujan pun turun ketika dilihat awan-awan, akhirnya Elia memanggil bahwa ini akan segera turun hujan dan hujan itu pun tiba. Belajar satu hal ya pada malam ini ya. Bapak Ibu ya, kita belajar ya, ada 3 contoh ya. Ya, ini saya baru separuh nih ya. Waktu saya sampai jam berapa nih ya? Ini belum sampai poinnya nih ya. Ini baru kulitnya doang ya. Emang ini pisang kulit. Oke. Saya mau kasih tahu ya. Satu hal. Kita harus tingkatkan kesabaran, Bapak Ibu. Kita harus tingkatkan kesabaran ya. Kita harus tingkatkan kesabaran. Ya. Karena semuanya itu sudah di depan mata ya, supaya kita dapat menikmati hasil daripada mujizat kesabaran. Ya, sebentar Bapak Ibu, handphone saya ini dia mati sendiri. Oke. Ya. Lalu sampai mana tadi ya saya ini ya? Oke, Elia sudah kita bahas ya. Sebentar laptop saya ini oke. Ada hang sebentar. Ya, teknologi juga ada hangnya juga ya. Orang bilang apa ya? Zaman sekarang kerennya apa ya? Kalau bukan hang apa ya? Apa ya? Kalau apa signal ini ya apa namanya? Ngelek ya. Oke, yang terakhir, contoh yang terakhir. Yusuf, waduh, ini orang banyak membicarakan tentang Yusuf. Ya, kita bicara tentang, nah itu tiga pokok yang mujizat kesabaran terjadi ketika kita sabar ya. Ya, nah ini terakhir adalah Yusuf, tapi bukan terakhir firman saya ya. Contoh, Yusuf menerima mimpi menjadi pembesar ya. Pada waktu itu dia berumur 17 tahun. Tetapi Yusuf menjadi raja di Mesir berumur 30 tahun ya. Nah ini Yusuf menerima mimpi akan menjadi pembesar, tapi dia harus lewati proses ya. Dia sabar ya, dia dimasukkan ke sumur ya. Dia dijadikan budak ya. 13 tahun dia melewati proses yang sangat menyakitkan. Apakah kita bisa, Bapak Ibu? Sudah berapa lama kita menjadi orang Kristen? Ya, sudah berapa lama kita menjadi hamba Tuhan ya? Ya ketika badai itu datang, kita sudah enggak sabar. Gimana sekarang Tuhan bisa membuat kita hebat menjadi orang-orang pilihannya? Saya bicara tentang kehebatan bukan soal Anda kaya raya atau menjadi pengusaha yang hebat atau menjadi apapun ya. Tapi ketika kita diproses, mau nggak sama Tuhan diproses? Jangan kita baru diproses setengah tahun, 1 tahun, Tuhan nggak sanggup, jangan memberikan saya proses lagi. Ya udah, kata Tuhan, ya udah kamu jadi orang gitu-gitu aja gitu loh. Gimana kita bisa jadi orang yang naik level, baru dinaikin dikit, baru diproses ya? Ya seperti anak sekolah baru SMP kelas 3 aja udah nggak mau sekolah lagi dah. Udah pusing gini, gimana bisa naik ke SMA? Nggak bisa, anak SMP 3 langsung mau kuliah gitu, kecuali Anda nembak bikin surat ijazah palsu gitu loh. Nah ketika nanti Anda praktek ya, Anda nggak bisa apa-apa. Ya Yusuf kita kembali lagi Yusuf ya, supaya saya nggak makan melebar ya. Ya menjadi rasa, tapi dia difitnah, dia difitnah, memperkosa daripada istri Potifar ya. Tetapi seorang Yusuf adalah orang yang sabar. Meskipun sakit gitu, sakitnya di sini katanya ya, sakit gitu loh. Udah bukan sakit di sini, sakit dari kepala, atas, bawah, hidung semua sakit kali ya, betis semua sakit ya. Ya, bukan sakit di hati aja ya. Amin, Bapak Ibu. Masih ada amin ya. Oke. Yusuf tadi udah ya difitnah ya, semuanya luar biasa, akhirnya dijebloskan ke penjara sebagai narapidana. Orang masukin penjara tuh nggak enak Bapak Ibu. Udah pernah belum di sini masuk penjara? Udah pernah belum? Ya, jangan sampai ya Bapak Ibu ya. Ya ke penjara itu nggak enak gitu loh, dikurung ya kan.
ya makan seadanya, ya tidur sama nyamuk, ya kan. Udah itu kalau satu sel sama orang-orang yang aduh, jangan sampai deh, saya nggak bisa bayangin ya. Saya nggak bisa bayangin kayak gimana ya, jangan deh. Ya tapi Yusuf satu hal tidak kecewa lu, hebat lu, dia tidak marah sama Tuhan. Kenapa Tuhan seperti ini? Aku diberikan akan menjadi pembesar, tapi ini bukan pembesar. Ini menjadi apa ya? Menjadi orang yang hina ini. Ya tapi satu hal dia memiliki positive thinking ya. Dia tidak meninggalkan Tuhan, dia tidak marah sama Tuhan. Dia tidak berbuat dosa, dia tidak menuntut Tuhan. Supaya semuanya itu tetap supaya semuanya itu berlalu, enggak. Dia tetap menjalankan dengan tetap sabar. Akhirnya apa? Akhirnya itu dia, ya. Dia menjadi orang raja Mesir, ya, raja yang terpandang. Mau ya Bapak Ibu sini menjadi raja ya? Siapa tahu di sini ada yang mau jadi presiden, ya? Ada? Mau? Ya? Ya, jadi raja luar biasa tuh, tinggal perintah, bawakan aku makanan yang enak, ya kan? Wah, pokoknya jadi raja itu serba fasilitas. Semua seorang tunduk bilang A, B, B, ya. Ya, coba bayangin kalau kita jadi raja ya. Seringnya nonton film ini ya. Kalau jadi raja kayak gimana ya? Bisa bayangin ya. Akhirnya saya mau selesai di sini, tapi sebelum saya selesai ada beberapa kunci rahasia. Bukan kunci rumah ya, bukan kunci gudang, tapi kunci rahasia akan saya bagikan malam ini. Ya, kunci rahasia untuk kita bisa menjadi sabar. Mau tahu enggak? Mau tahu apa? Mau tahu? Masih mau lanjut kan nih? Kalau enggak saya udahan nih. Masih mau lanjut? Lanjut ya. Baru ke hari keempat, masih ada 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah kalau orang yang tadi nih ya sabar, dia akan selesai sampai hari 10. Dahsyat. Engkau akan dipakai Tuhan luar biasa. Ada 4 nih, dengerin saya ya. Fokus ya, konsen. Ada pesan yang Tuhan sampaikan ya. Ada 4 kunci rahasia ya yang kita bisa pelajari hari ini ya. Ada pesan yang disampaikan. Yang pertama, number 1. Kesabaran dimulai dari pengertian yang benar. Kesabaran dimulai dari pengertian yang benar kayak gimana tuh ya? Nggak ngerti. I know understand. Oke, saya ulas di sini. Ya. Kesabaran dimulai dari pengertian yang benar. Karena dari kesabaran dengan pengertian benar banyak manfaatnya. Ya, Roh Kudus selalu mengingatkan pada kita. Dia akan mengingatkan, menolong kita, menjauhkan pada hal-hal yang tidak baik, yang tidak benar. Nah itu dia, kesabaran dimulai dari pengertian yang benar. Itu yang paling penting. Kita harus memiliki pengertian yang benar. Mindset kita, paradigma kita harus benar, ya. Jangan berpikir dengan cara dunia, orang-orang dunia. Minyak dan air gak bisa bersatu, Bapak Ibu. Ya, jadi contoh seperti ini. Dalam situasi kondisi kita sedang melayani orang ataupun istri kita ataupun siapapun lagi marah-marah, lagi emosi, ya mungkin lagi ngajarin anak. Lalu kita samperin, udah mami, mama, apalagi? Mami, mama, apalagi? Ya, sabar. Wah, jangan, dia makin panas, makin marah. Kita harus melihat gitu. Makanya kesabaran itu dimulai pengertian dia, kita harus mengerti, wah dia lagi marah-marah. Kita jangan, "Ma, udah sabar sama gini-gini." Wah, tambah marah. Nah itu, ya istri saya juga begitu, gak bisa. Saya mesti lihat, ya, mesti peka, mesti punya pengertian benar. Tunggu dulu dia sampai ini baru kita ngomong, baru didengerin, ya. Itu contoh, ya. Kalau orang lagi marah-marah apa? Jangan bilang sabar, tunggu dia dulu, tunggu dia adem, ya. Dan lalu kalau kita gak tahu tentang apa arti kesabaran, itu akan merugikan kita, ya. Bahwa kalau orang yang gak sabar, seperti lama-lama dia menjadi orang yang bodoh, ya. Orang yang bodoh, ya. Orang yang gak bisa menguasai dirinya, ya. Saya bilang di sini, ya. Dan lalu di sini ibaratnya apa ya, kita bilang juga ya. Tadi di Amsal 16 ayat 32 ya. Kita seperti pahlawan dan menguasai kota ya. Kalau kita mempunyai kesabaran dengan pengertian yang benar, kita akan mengerti. Saya mau kasih tahu di sini. Bapak Ibu, kenapa sih orang itu, lihatin deh, orang bisa kena stroke, bisa darah tinggi, bukan juga salah makan gitu loh.
Makanya ketika ditanya bahwa dia kena stroke itu rata-rata persentase mengatakan bahwa pada saat itu dia lagi emosi, dia lagi marah, akhirnya darah itu naik, bahkan dia stroke. Ya, ada juga sih yang ini, tapi persentasenya lebih tinggi orang-orang yang dia lagi hatinya nggak enak apa, nah itu dia bisa kena stroke. Ya, jadi kita harus bersabar, ya, kita harus bisa lebih mengerti lagi. Ya, kesabaran itu dimulai dari pengertian yang benar. Kita harus bisa mendiagnosa ini benar atau salah ya. Ya, ini kita sabar ini kira-kira nih gimana ya? Ya apalagi kita melayani orang ya, kita mesti tahu gitu loh cara-caranya. Kata orang bahwa sabar itu bodoh, ya. Ya sabar itu bodoh, sabar itu lemah, ya. Pengecut, itu salah besar. Orang sabar itu justru yang hebat, ya. Dia menang dalam segala hal, dia bisa mengendalikan dirinya. Dia tidak gampang kebawa emosi, dia tidak gampang terombang-ambing, dia tidak gampang tersinggung. Kedua, kesabaran harus dilatih setiap hari, ya. Poin kedua, kesabaran harus dilatih setiap hari, Bapak Ibu. Yang saya bilang, Tuhan itu kalau proses kita itu dia nggak mau instan. Seperti saya bilang gambar di sini bahwa ini ada beberapa orang pemain basket. Saya juga dulu pemain basket, makanya tinggi ya Bapak Ibu ya. Nah saya bisa tinggi gini bukan juga karena keturunan. Ya dari SMP saya memiliki guru perempuan yang melatih saya. Ya saya pun sampai pernah keliling ke luar kota, ya luar negeri belum diterima ya, di luar kota. Ke Lampung, nyebrang pulau apa. Ya tapi itu butuh latihan. Ya saya dilatih. Harus lari keliling lapangan basket yang cukup besar. Berapa kali pada waktu itu saya mulai dari SD, SMP, latihan fisik. Oh saya baru tahu bahwa, aduh dulu Bu malas Bu lari Bu, apa gunanya gitu loh. Apa gunanya lari, tapi ternyata ketika saya berlomba bertanding bahwa saya tahu oh ternyata lawan saya itu udah capek tapi fisik saya masih tetap kuat. Karena itu latihan gitu loh, latihan. Persentase saya menembak bola itu, melempar bola kering itu ternyata cukup gape ya, cukup maksudnya 70% akurat, 80% masuk gitu. Karena itu juga butuh latihan. Gak ada instan saya latihan terus besok saya hebat, gak ada Bapak Ibu ya. Saya harus berlatih, berkumpul ya dengan main sama teman-teman saya bahwa kita adalah tim ya. Ya kita juga di sini juga tim gitu loh. Gak ada yang hebat. Gak bisa main basket itu 1 orang 2 orang, gak bisa. Semua itu tim, kerjasama ya. Nah semua itu harus dilatih. Sehingga kita dilatih, mental kita kuat, fisik kita kuat. Nah itu dia ya. Seperti saya bilang contohnya seperti anak-anak di Jepang. Ya mereka dari kecil sudah dilatih untuk belajar antri ya. Itu dari kecil loh anak-anak Jepang. Kalau Anda gak percaya buka aja ya. Ya percaya sama saya, percaya sama Tuhan ya. Buka aja gitu loh ya. Anak-anak Jepang sudah dilatih. Dari kecil itu cara ngantri. Nah kalau kita ini maunya shortcut gitu loh. Maunya punya iman terobos gitu loh. Ya maunya pokoknya nyelak aja gitu. Jangan Bapak Ibu ya. Dapat ya, kesabaran harus dilatih setiap hari. Ya seperti saya bilang pemain basket. Semua mesti dilatih, lari, fisik, semua teknik. Jadi Anda menang. Ketiga, ya karena waktu saya percepat ya Bapak Ibu. Kesabaran menunggu pertolongan Tuhan. Ya, Roma 8 ayat 26. Roma 8 ayat 26. Roma 8 ayat 26. Ya, belum keluar ya Bapak Ibu ya. Sebentar ya, sabar. Nah, kan sabar, mesti sabar ya. Sabar ya. Kalau dulu saya masih ingat Yes masih kecil kalau kita ngomong sabar ya. Oke, Roma 8 ayat 26. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Nah, ketemu ya Bapak Ibu ya. Kesabaran menunggu pertolongan Tuhan seperti apa. Ketika kita udah gak tahu lagi Tuhan mau doa apa, Roh Kudus akan membantu kita. Ketika apalagi Roh Kudus menguasai kita, Dia akan menolong kita. Tuhan, saya gak bisa buat apa-apa nih ngadepin orang ini. Tapi Roh Kudus yang menolong kita, Tuhan yang tolong kita bagaimana menghadapi. Misalkan ketika Anda berhutang gimana untuk menangani supaya nanti juga utang itu akan dilunaskan. Ya kan,
dan bagaimana ketemu sama orang cara ngomong gimana. Ketika kita, Tuhan saya sudah berdoa, tapi sakit saya bukan makin baik, makin parah. Tunggu waktunya. Tuhan tahu sekali lagi. Ketika Anda susah, Tuhan tahu, Tuhan peduli. Tuhan akan menolong segala permasalahan. Ya, segala permasalahan Bapak Ibu di sini Tuhan akan tolong, ya. Tuhan bukan Allah yang nggak mau tahu, ya. Dia tahu semuanya. Cuma semua itu ada waktunya. Dia mau melihat, dia menguji kesabaran kita. Karena dia akan datang yang kedua kali. Oleh sebab itu kita harus sabar. Kita percaya ya, Tuhan akan datang kedua kali. Waktu sudah dekat, percaya. Ya, kalau Bapak Ibu nggak percaya susah, ya. Nah, di sini saya mau kasih tahu bahwa kita itu butuh namanya campur tangan Tuhan. Kita nggak bisa bersabar kalau bukan campur tangan Tuhan. Yang tadi saya bilang, ketika Roh Kudus, ketika Tuhan akan membantu menolong kita supaya kita menjadi orang yang sabar meskipun difitnah, dijelekan apapun. Nah, itu dia, kita tetap sabar, ya, dalam menghadapi. Sekarang udah mulai normal, tapi kemarin yaitu kita belajar sabar. Ya udah, percaya dengan iman, Tuhan akan menolong kita. Ya, dagangan udah mulai, waduh, goyang nih. Tapi Tuhan akan tolong usaha kita. Yang belum memiliki pekerjaan, Tuhan akan berikan kita pekerjaan yang sesuai dengan kemampuan kita. Yang apa lagi? Ya, gaji nggak naik-naik. Nah, aduh, nggak mungkin nih gaji naik lagi begini. Percaya, ya, kita terkadang susah. Kita nggak bisa pakai logika kita sebagai manusia, Bapak Ibu. Kita harus pakai cara pikirnya Tuhan. Karena Tuhan dalam bekerja itu tidak bisa disingkapkan. Apa yang tidak kita pikir, apa yang tidak, itu yang Tuhan sediain. Dan kita kalau pakai 1 tambah 1 2 udah nggak bisa hari gini, Bapak Ibu. Jadi serahin semuanya sama Tuhan. Biarlah pertolongan Tuhan yang seperti lagunya apa, Tuhan menolong dan menjaga kita, ya. Ya, cuman di sini nggak ada worship leader. Kalau ada worship leader, ada musik, saya nyanyi dikit nih, ya. Oke, yang terakhir. Ya, kalau yang terakhir mujizat Tuhan terjadi benar-benar, mujizat Tuhan terjadi yang terakhir. Ya, yang tadi udah lemes bangun. Ya, tapi saya percaya di sini dari awal saya bicara semuanya semangat dan semuanya melotot, ya. Jangan liatin saya kayak gitu dong, ya. Semuanya tetap bergairah, ya. Karena saya percaya yang ngomong ini bukan saya. Saya percaya Roh Kudus yang tuntun saya. Biarlah saya dalam berbicara, biarlah Tuhan yang berbicara melalui saya, ya, bukan jangan biar nama Tuhan dipermuliakan, bukan saya yang bicara, ya. Anda percaya? Keempat, terakhir. Kalau terakhir katanya mesti kencang. Terakhir, ya. Keempat, kesabaran menuntut pengharapan yang kuat. Nah, ini dia, ya. Kita harus memiliki pengharapan dan mimpi yang kuat. Waduh, mimpi yang kuat, ya, bahwa kalau kita sabar, kita pasti akan menikmati yang terbaik daripada Tuhan. Kita akan menunggu tuaian yang luar biasa karena kita siap akan memanen, ya. Hasil panen kita sudah depan mata, ya. Kayak seperti ini nih. Ya, Tuhan sedang bekerja untuk gereja kita. Kita akan melihat di sini akan dipenuhi, bahkan juga di gereja ini akan kita percaya bahwa sudah nggak bisa nampung lagi. Tuhan akan berikan kita tempat yang lebih besar lagi, dan untuk pembelian gereja ini Tuhan akan cukup segalanya, bahkan ada kelebihan, dan gereja ini akan dibeli. Kita percaya bahwa Tuhan akan membantu kita, menolong kita. Yang lain bisa Tuhan tolong, kita juga bisa. Dulu Tuhan tolong kita, sampai hari ini sampai Tuhan akan tolong kita. Percaya, amin ya Bapak Ibu, ya. Kita akan melihat ketika kita berharap, kita memiliki pengharapan yang kuat sama Tuhan, ya. Oleh sebab itu kita harus percaya dan semangat. Kita harus memiliki pikiran yang positif. Jangan udahlah susah, untuk pembelian gereja masih kurang banyak, susah. Sekarang orang lagi sulit ekonomi, gimana bisa ini gereja dibeli gitu, ya. Tapi kita percaya satu hal, semuanya akan indah pada waktunya. Cara Tuhan kerja itu gak bisa dipikir tadi, oh ya manusia gini kesulitan terus gak bisa, Bapak Ibu. Tuhan akan cukupkan, saya percaya itu, Bapak Ibu. Kita tinggal tunggu waktunya Tuhan. Lalu apa, Bapak Ibu? Kita harus memiliki pengharapan yang kuat seperti tadi di Yakobus 5 ayat 7 sampai 8. Bisa dibuka lagi ya sebentar, ya. Yakobus 5 ayat 7 sampai 8. Ya. Karena itu saudara-saudara bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan. Kita sabar, Bapak Ibu. Ya, mungkin kalau bilang, aduh, kapan? Dari dulu juga, dari saya kecil juga bilangnya Tuhan Yesus mau datang, Tuhan Yesus mau datang. Mana nggak datang, ya kan? Mana nggak ada penglihatan apapun, nggak ada gitu kan?
gitu loh, sabar ya, karena dia datang seperti pencuri, nggak ada yang tahu Bapak Ibu ya. Ya, saya ulangnya, karena itu saudara-saudara bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan. Tuhan akan datang ya, sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya dan ia sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan musim semi. Ayat 8. Ayat terakhir ya, kamu juga harus bersabar dan harus menunggukan hatimu karena kedatangan Tuhan Yesus sudah dekat. Kedatangan Tuhan Yesus itu banyak faktor Bapak Ibu ya. Ada yang orang bilang apa, rapture, ada juga yang kita nggak tahu. Ada yang satu diangkat, satu masih nggak diangkat ya kan. Ada juga yang dipanggil ya, kita nggak tahu. Tiba-tiba, kalau saya bukan mengingatkan, maaf ya kalau di sini ada jemaat yang mungkin saya teringat kalau melihat YouTube saya bukan ini, I'm sorry ya. Saya cuma membawakan apa yang saya bisa saya bicarakan. Belum lama ini saya menerima berita yang mengejutkan. Jadi teman daripada Jeremy, SMP 3, beda umurnya 2 tahun sama anak saya. Nah, kalau pikir kok bisa ya? Bisa gitu. Kok bisa ya? Bisa. Dia lagi makan berempat atau berlima dengan teman-temannya di Pluit. Ya, Bapak Ibu tahu dong namanya RPP. Ya, itu makan Indomie itu yang ngumpul rame-rame, RPP gitu ya. RPP bukannya duit ya, gitu loh ya. Bukannya nama gembala kita nih, RPP itu nama sebuah restoran. Nah, singkat cerita, ketika anak itu makan, tiba-tiba anak itu kesedek. Ya, jadi umurnya itu beda 2 tahun sama Jeremy, sama anak saya, lelaki. Dia tersedak dan gak ada air. Makanya saya bilang sama JJ, anak saya Jeremy kan panggil JJ, makanya kalau makan itu siapin air. Kita kadang kalau makan itu juga, saya lihat anak-anak sekarang, kalau kamu tuh makan pelan-pelan, kita tuh jangan makan tuh bisa kayak orang nggak setahun nggak makan gitu loh, pelan-pelan. Nah, tapi di sini saya bukan menghakimi ya. Jadi dia kesedak ya ini memang udah waktunya ya. Dia tersedak lalu dia mau ngambil air, ternyata pelayanan itu lama, tiba-tiba anak itu jatuh. Dan singkat cerita meninggal anak itu. Teman-temannya sampai ada teman-teman minta maaf semua sama orang tuanya dan mamanya itu bisa bayangin, mamanya itu sampai jatuh pingsan itu berapa kali. Ini belum lama, baru berapa hari terjadi. Ya, jadi di sini kita nggak tahu kapan kita dipanggil. Bukan aja orang tua yang kita masih muda ya. Kita masih muda, kita masih banyak waktu, nanti aja bertobat, nanti aja kita sungguh-sungguh dalam Tuhan. Gak bisa ada yang tahu, tiba-tiba Anda besok dipanggil, gak ada yang tahu Bapak Ibu. Saya bukan nakut-nakut sini, ya, bukan orang yang sudah lanjut usia, ya siapapun bisa Tuhan panggil malam ini. Tuhan bisa datang pun malam ini, ya. Makanya kita berjaga-jagalah, ya senantiasa Tuhan itu datang tidak ada yang diketahui, ya. Seperti tadi saya bilang temannya Jeremy, gak ada yang tahu ketika dia dipanggil. Hanya pas orang bilang apa ya? Ketika dilihat di otopsi bahwa ada nasi yang masuk ke bagian saluran pernapasan. Oke, itu aja yang saya bisa bagikan ya. Jadi ada 4 yang saya bagikan pada malam ini, pokoknya apa Bapak Ibu? Yang pertama, kesabaran dimulai. Ada 4 kunci rahasia yang kita bisa menjadi sabar. Anda pulang, saya percaya ada pesan disampaikan. Bapak Ibu harus menjadi orang yang lebih sabar lagi dalam situasi kondisi ini. Apa ya Bapak Ibu? Lebih sabar lagi, ya, lebih sabar lagi. Kesatu, kesabaran dimulai dari pengertian yang benar. Yang kedua, kesabaran harus dilatih setiap hari. Ketiga, kesabaran menunggu pertolongan Tuhan. Keempat, kesabaran menuntut pengharapan yang kuat. Ada 4 kunci kesabaran yang saya bawakan pada malam ini. Biarlah ini menjadi rema dan Anda akan menjadi pelaku firman Tuhan, dan kunci ini tertanam. Bukan hanya saya ngomong sini ketika kita pulang dari kita selesai dalam ibadah ini, Anda menjadi orang yang bukan sabar tapi menjadi orang yang tidak sabar. Tapi saya percaya Anda akan menjadi orang-orang yang lebih sabar lagi. Seperti saya bilang tadi, ya, wanita Jerovinia, Daud, ya, Elia maupun Yusuf. Amin. Tuhan Yesus memberkati, semua diberkati, semua diurapi Tuhan, semuanya dirawat sama Tuhan.
kita tundukkan kepala. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu yang luar biasa pada malam ini. Biar ini kami percaya firman ini akan tertanam, tidak menjadi sia-sia, tapi firman ini akan mengubahkan cara pikir kami, mindset kami, bahwa kami harus menjadi orang-orang yang bersabar. Karena dengan bersabar itu kami akan memiliki kemenangan yang luar biasa. Tuhan, Kau menjamah, Kau menyertai, memberkati pribadi lepas pribadi kepada setiap anak-anak-Mu yang mengikuti pada malam ini, bahkan mereka yang belum bisa mengikuti doa 10 hari ini, supaya setiap mereka menjadi murid-murid Kristus yang diubahkan, dan mereka juga selalu rajin beribadah dan tidak menjauhi daripada pertemuan-pertemuan ibadah yang ada, baik juga dalam pemuritan, komsel, ibadah yang ada, supaya mereka terus lebih lagi memikirkan perkara yang di atas ini, yang lebih penting daripada bukan perkara-perkara yang di dunia ini yang semuanya ngengat karat akan memakannya dan tidak ada yang paten. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Mari kita bersatu hati dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus buat hikmat, marifat, dan berkat dan anugerah-Mu yang sudah telah berikan buat kami sepanjang harinya ya Bapa. Tuhan, pada hari ini kami ingin berdoa untuk Bapak Presiden kami berserta jajarannya, baik dari yang tertinggi maupun yang terendah. Kiranya Kau berikan selalu hikmat, marifat untuk mereka, supaya mereka menjalankan visi misinya seturut dengan jalan kebenaran-Mu ya Bapa. Dan juga kami juga ingin berdoa untuk GBI Ketapang Utara yang ada di tempat ini, kiranya selalu bisa memuliakan nama-Mu dan memperbesar kerajaan-Mu di sorga ya Bapa, dan bisa mencakup banyak-banyak jiwa yang ada di luar sana yang masih belum mengenal Engkau. Tuhan Yesus, kami juga ingin berdoa untuk Bapak Gembala kami berserta jajarannya, tim Gembala. Kiranya Kau selalu berikan hikmat marifat hanya dari-Mu, bukan dari siapa-siapa, supaya Bapak Gembala kami berserta tim Gembala lainnya bisa selalu memuliakan nama-Mu dan bisa memperbesar kerajaan-Mu di surga juga ya Bapak. Tuhan, kami juga ingin berdoa untuk komunitas kami yang ada di GBI Ketapang Utara, baik dari Victorious Community, Victorious Kids, SALK, Pemuda Reborn. Kiranya komunitas kami yang ada di GBI Ketapang Utara bisa selalu memuliakan nama-Mu, memuji dan menyembah-Mu dimanapun kami berada ya Bapak, dan bisa selalu menjadi dampak positif dan garam dan terang dunia selalu dimanapun kami berada. Tuhan, kami juga ingin berdoa untuk doa 10 hari ini, kiranya Kau pimpin, Kau turuti, Kau sertai selalu acara doa 10 hari kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya, tanpa ada hambatan, halangan, dan masalah apapun. Dan kami beribadah dengan baik, lancar. Kiranya melalui doa 10 hari ini bisa menjadi berkat, bisa menjadi rema, dan bisa kami lakukan untuk kehidupan kami sehari-harinya. Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari kita arahkan hati kita pada Tuhan, kita akan terima berkat Tuhan saat ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan berikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya padamu dan berikan engkau damai sejahtera. Dalam nama Yesus kami sambut berkat Tuhan pada malam hari ini. Mari sudah diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapan-Mu. Rindu selalu dekat denganmu.